Gimana kabarnya Bu? Baik, Mas Billy Habis gimana? khotbah di mana? Oh enggak ya? Kali kapan aja. Ingat lah. Bet, aku salah satunya, aku Paskah. Paskah yang manusia ya, manusia. Billy apa? Ini satu, Paskah. Billy apa? kan satu-satu nih, Paskah Iya. deh aku nih. Billy. Terus yang lain yang ada malah tunggu-tungguan, gak ada yang makan kayak. Iya. Gak enakan semua, Iya. gak enakan. Coba Bu besok itu Bu, Ibu iseng diem aja. Halo semuanya, balik lagi ke episode WKWK Talk. Wih, makin mantap nih. Kayaknya sekarang kelihatan setnya beda ya sekarang ya. Setnya baru ya. Wih, setnya baru, pakai sofa, ada Ih. meja, ada suguhan. Ada suguhan. Lengkap pokoknya. Nah, dengan set yang baru, kita juga mau pembahasannya spesial nih. Oi. Jadi di episode kali ini pembahasannya spesial karena di sini kita bakal bahas tentang salah satu apa ya nyebutnya ya? Seremoni, upacara mungkin ya, seremoni atau upacara dalam kehidupan gereja nih atau dalam sebuah ibadah, yaitu perjamuan kudus. Oke. Yoi. Nah, karena mungkin kan kalau kita kayaknya mungkin udah pernah paham atau dikasih info-info tentang perjamuan kudus zaman kita dulu katekisasi atau CD gitu kan. Benar. Tapi kan ini kan udah lama nih, udah lama dari lulus CD dan katekisasi kan. Jadi kayaknya udah agak lupa-lupa atau mungkin kita perlu refreshing lagi gitu kan. Apalagi mungkin pembahasan tentang penghayatan atau sikap perjamuan kudus itu kayak gimana sih. Nah, itu yang bakal kita bahas di episode hari ini. Betul, tentu aja lagi dan lagi kita nggak sendirian. Bakal ada yang nemenin kita. Salah satunya ya biasa sebagai tameng biar kita nggak salah-salah ngomong. Yoi. Yaitu langsung kita panggil aja Ibu Pendeta Maria. Monggo Bu, silakan. Iya Bu. Silakan mic-nya, Monggo, Bu. monggo. Gimana kabarnya Bu? Baik, Mas Billy Habis gimana? khotbah di mana? Oh, enggak ya? Enggak ya? Enggak selalu ya? Enggak selalu pendeta tuh ya? Nggak selalu pendeta Nggak 24 jam khotbah. Kalau Tentu. kalau pendeta kayaknya khotbah terus. Iya, makanya, Bu. Enggak juga. Oke, Gimana? baik. Ibu udah minum belum tadi? Belum. Ada punya minum. Nah, kebetulan kita di sini Apa nih? ada minum nih, Bu. Apa Boleh, ini? Oh iya nih Bu, silakan nih Bu. boleh, silakan. Apa? Wih, mantep nih. Apa nih Hep? Ini minuman lemon sereh. Mama minum lemon sereh. Iya, dari rumah Big Mama. Wih. Big Mama. Siapa itu Big Mama? Siapa itu? Lah, kok nanya gue? Ya, ini tuh produk dari Mbak Santi. Tahu Mbak Santi ya, teman-teman? Mantap. Ini gue tahu nih yang ini nih. Nih sering ada di bazar-bazar. Iya. ya. Terakhir di Wah. bazar apa? Terakhir di bazar Porseni. Iya. Boleh diminum dulu gak sih? Boleh. Boleh ya? Lu udah gatel pakai ini. Boleh ya? Kepo. Boleh ya? Penasaran. Minum dulu ya. Oh, iya. Seger banget. Tapi ini selain di bazar, kalau mau pesen hubungin siapa nih? Hubungin Mbak Santi. Jadi ini bisa kalau kalian mau mesen, ini ada lemon sereh ini, kandungannya lemon sereh, air dan gula. Sehat, segar, nikmat, dingin, lebih nyes. Yo. Ini bisa pesan di Mbak Santi, jadi bisa langsung di WA aja. Nomornya Mbak Santi di sini nih, WA-nya. Mbak Santi itu yang ini nih, mukanya nih, yang ini. Mbak Santi yang ini, nomornya ini, mukanya ini Kerja ya. lu ya, kerja. Nah, atau bisa juga dipesan di IG-nya Mbak Santi. Ada @santibigmama atau @bigmamakitchen.id. Iya. Nah, Dan tuh. ini yang pastelnya juga dari Mbak Santi juga? Sama. Oh sama? Iya. Ibu udah makan belum, Bu? Aku pernah nyicipin itu. Oh, pernah nyicipin? Enak. Enak. Emang Mm-mm. enak. Coba Happy Coba, cobain, Happy. Happy cobain. Udah makan kan? Happy cobain. Coba Happy Makan. ya, itu Coba ada testimoni, cabenya. testimoni. Ini boleh nih. Iya, Ah, Boleh. pakai rawit lah. Ininya nih. Coba. itu enak banget itu. Kemakan plastiknya kemakan. Hmm, Belum lukunya udah mau aja. Enak kan pakai cabe, Heb. mau iya. Enaknya pakai cabe beneran. Wah, nggak suka cabai. Enak, Cabenya ini beda. Beda. Cabenya Big Mama ini beda. 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 Ya udah boleh dah. Lah, nurut. Nah, Jadi challenge nih. Jadi kita kan di sini mau bahas tentang perjamuan kudus tadi, Bu. Hmm. Jadi kita tuh udah survei kecil-kecilan ya. Iya. Kecil-kecilan itu Kepada siapa surveinya? kepada kita-kita aja. ada 200 orang di sini ya. Itu ya, di depan Banyak situ lah. ya. Iya. Oh, ya, ya. Ya, survei kecil-kecilan mengenai Ah. perjamuan kudus itu. Kan makin kesini karena kita tadi ya udah lama katek kan kita juga di sini kan. Mungkin udah lupa dan ada lagi pertanyaan yang muncul-muncul mengenai perjamuan kudus. Oke. Boleh nih Bu ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah
Kok kayak ujian ya? Iya. Pertanyaan Kalau pertama mau nanya apa nengok ke gitu. gua dulu lagi, Kayak ngapa gimana nengok kedua gitu sih? ya. Kalau Bu Tanya Maria jawab aja. nggak boleh gimana? Kalau nggak Ini- dibolehin nanya gimana coba? Dulu Itu dong. dulu Bu Maria yang tanya ke Happy. Iya. Sekarang kayak Bu Maria Jangan, Bu. katekisasi lagi nih. Jangan Bu, kayak gitu Bu. Jadi sering merasa gak sih kalau Ah. pas ibadah perjamuan kudus tuh ya, kayak ibadah tuh jadi full banget gitu loh jemaatnya. Benar. Sampai kayak di sayap Ah. kanan kiri tuh penuh tuh. Penuh. Sama Tuh. kursi ya kan. Nah sebenarnya kita mau tanya nih, secara imani gitu ya, memang bobot ibadah dengan adanya perjamuan kudus dengan ibadah yang tidak ada perjamuan kudus itu sama atau enggak? Ya atau Iya. beda gitu. Kok orang datangnya pas perjamuan kudus aja Iya, kok gitu. Rame gitu. Rame ya? tiba-tiba. Mm-mm. Emang sih bener ya, kalau perjamuan kudus itu biasanya kalau teman-teman perhatiin ya, majelis itu akan siap-siap tuh di depan, nanti dibantu Mas Fajar dan sebagainya gitu ya, karena mesti kursi kurang tuh, jadi Hmm. tambah Standby, kursi standby. gitu kan, Iya. udah standby. Terus lagi setelah perjamuan kudus pagi itu biasanya ada lagi kan untuk yang pelayanan di Korem sama di anak Di gitu, anak. makanya wajar kalau Happy tadi nanyain ya, emangnya kenapa kok perjamuan kudus itu kayaknya istimewa Iya. Mm-mm. banget gitu ya, kayak Iya. bobotnya itu beda gitu. Emangnya kalau perjamuan kudus apa dosa kita semuanya kehapus pas perjamuan kudus Iya. gitu kali Berkatnya ya? lebih banyak gitu misalnya. Berkatnya lebih banyak apa perjamuan kudus gitu. Iya. Nah sebenarnya gini, sebenarnya kita ibadah dapat berkat atau nggak dapat berkat tuh bergantung dari kita sih, bergantung dari kitanya sih ya. Gimana kita ngikutin ibadah itu. Nah perjamuan kudus itu sendiri kalau di GKJ kita imani sebagai salah satu cara atau alat Tuhan memelihara iman kita. Hmm. Nah karena pelaksananya memang nggak tiap minggu gitu ya, nggak tiap bulan Oh. juga, makanya orang mungkin kayak nunggu-nunggu gitu ya. Karena kalau di kita tuh 1 tahun ada 4 kali. 4 kali. Ingat Oh. nggak itu? 1 tahun 4 kali kapan aja? Ingat lah. Bet, aku salah satunya, aku Paskah. Eh. Paskah Nah, yang- mesti ya, pasti ya. Pilih apa? Ini satu Paskah, pilih apa? Kan satu-satu nih, Iya. Paskah deh aku nih. Pilih. Kan Apa pertama pilih? Paskah kan Bu. Ah. Nah Sebelum Paskah ada. Ada sebelum Paskah ada lagi. Masa nggak tahu sih? Masa nggak tahu sih? Sebelum Paskah Jumat Agung. ada Ngasal, ngasal. kategorisasi lagi ya, Nggak. kategorisasi lagi. Aduh, Enggak, kita tuh 4 kali awal tahun. Hmm. Ya di awal tahun, Oh. Januari Nah itu iya, awal selalu tahun. ada. Awal tahun, terus kita di Paskah. Setelah itu tengah tahun, itu di bulan Juli kemarin. Dan yang terakhir adalah di Ya, lupa. Lupa kan Bu? Ya, ada 4 nih Bu. Ada kasasi lagi Bu Maria. Perjamuan kudus sedunia. Oh Ini sedunia. maksudnya ngetes gitu loh, kalian inget apa? Oh. Iya, Oh. Happy nih nggak inget dari tadi Katek di katek depan lagi kita. Happy, katek lagi. Emang beneran ada perjamuan kudus sedunia? Ada, itu di bulan Oktober minggu pertama. Jadi pada umumnya memang gereja-gereja, terutama yang reformasi gitu ya, itu di setiap Oktober minggu pertama itu ada perjamuan Itu. kudus Aku sedunia. kira 4 kali Gitu. setahun itu ya jeda 3 bulan gitu kan. Jadi 4 kali gitu setahun. Oh 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Kira-kira kayak gitu. Nggak ada Iya. momennya. Ada makanya. momennya. juga ya. Iya, jadinya. iya, gitu deh. Ya, jadi kalau bobotnya sebenarnya sama aja, semuanya sama ya, bergantung dari kita juga sih gitu ya. Mhm. Kalau kita ikut perjamuan kudus tapi tubuh kita di ruang ibadah, kita makan roti perjamuan, kita minum air anggur perjamuan, tapi pikiran kita melayang-layang kemana-mana ya, Sama kita nggak aja. akan dapat berkat ya nggak Iya, sih? Betul, betul, Gitu. betul. Bu. Oke, tuh jadi anda-anda yang datang ke gereja, kalau perjamuan kudus doang, Mm-mm. sama aja kayak ibadah. Jadi ibadah tuh juga datang. Iya. Datangnya jangan cuma pas perjamuan kudus doang gitu. Betul. Nah Bu, tapi mungkin nyambung juga Bu, pertanyaan yang Happy juga ya. Akhirnya juga ya mungkin ada juga nih yang akhirnya datang tuh pas perjamuan kudus doang gitu ya. Karena atau mungkin dia sangat menyempatkan waktunya datang pas perjamuan kudus karena mungkin kayak menganggapnya tuh perjamuan kudus tuh kayak momen buat hapus dosa gitu kan. Karena kita pahaminya perjamuan kudus tuh untuk Tuhan sudah menebus dosa kita gitu kan. Nah, Iya. ini berarti kalau misalnya aku habis perjamuan kudus
dosaku 0 lagi nih gitu. Nah, itu pemikiran kayak gitu bener Iya. atau enggak sih Bu sebenarnya? Dosaku dihapus, nanti ada 4 bulan bikin dosa lagi, nanti kan ada Nah. perjamuan lagi gitu ya, maksud gitu. Nah, kan ada yang kayak gitu ya, Hep ya? Ya. Lah kok ketawa doang? Bilang enggak dong kok. Iya, enggak. Gini, soal penghapus dosa itu gini ya, kalau di dalam, tahu kan pokok-pokok ajaran gereja buku biru ya, kalian masih inget nggak? Tahu, Masih, Buku Bu. biru ya? Masih ada. Buku Masih biru, masih masih ada saya ya? pajang tuh. Masih dipajang Masih ya? dipajang. Nggak dibaca. Nggak dibaca nih Bu, dia dipajang doang nggak dibaca. Dipajang doang, nggak dibaca. Ya, nah itu kan perjamuan kudus itu merupakan bagian dari sakramen. Itu alat pemeliharaan iman. Tadi aku udah bilang ya. Ya. Jadi Iya. alat yang dipakai oleh Tuhan, sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk memelihara iman kita. Kenapa Oke. sih kok iman kita perlu dipelihara? Karena kita ini kan manusia ya kan, kita masih ada kedagingannya. Selama kita itu masih menjadi manusia dan kita ada dagingnya, kita itu ada sifat-sifat kedagingan. Kalau kita punya sifat-sifat kedagingan, kita itu sangat mungkin atau punya potensi jatuh ke dalam dosa. Oh. Gitu Iya. ya. Nah, jadi tiap hari kita bisa aja bikin dosa, baik yang kita sadar atau nggak sadar. Coba kalau kita hitung gitu ya, sehari ini kita bikin dosa, dihitung gitu, mungkin kita lakuin yang sadar dan nggak sadar gitu ya, banyak gitu ya. Karena itu Tuhan memelihara kehidupan kita dengan perjamuan kudus itu. Nah, ada dua pertobatan gitu ya. Oke. Itu pertobatan senantiasa dan pertobatan dasar. Pertobatan dasar itu kalau orang yang belum jadi percaya Kristus gitu ya, belum percaya Kristus, kemudian menjadi percaya Kristus, itu namanya pertobatan dasar. Nah, pertobatan senantiasa itu tadi yang aku maksudkan, yang harus kita lakukan setiap hari gitu loh, setiap hari. Jadi kalau tadi disebut perjamuan kudus itu untuk menghapus dosa, berarti tiap hari dia nggak melakukan pertobatan gitu dong. Jadi nggak gitu juga, nggak seperti itu. Malah jadinya kayak kita kanak-kanak nggak sih? Iya. Ya nggak sih? Jadinya jadi ada alasan buat berbuat dosa, terus nanti juga perjamuan kudus Iya. dihapus lagi. Iya. Kayak anak kecil yang tahu papa mamanya sayang banget sama dia gitu ya, terus dia mau minta apa aja dikasih. Dikasih. Iya. Akhirnya minta terus. gitu ya. Nah, kan nggak gitu kita. Iya. Kita nggak begitu. Oke. Ya, Jadi, Bu, apa? loh kok apa? Ya, kamu mau nanya apa? gitu. Kok Aku apa? mau tanya nih Bu, kenapa perjamuan enggak dilakuin setiap minggu atau ya kenapa jedanya lama gitu kalau di GKJ? Ya, jadi kalau menurut GKJ di dalam tata gereja dan tata laksana GKJ memang di situ diatur bahwa perjamuan kudus itu dilakukan setidak-tidaknya 4 kali dalam 1 tahun. Dan GKJ Joglo itu kita pakainya minimalis pakai yang 4 kali Empat. gitu. 4 kali. 4 kali. Empat aja cukup. Tapi ada juga GKJ yang pelaksananya nggak 4 kali. Oh. ya. Lebih berarti, Bu. Lebih, Oh. ada yang 5, ada yang 6 gitu ya. Itu kebijakan atau kesepakatan dari majelis gereja, Oh. gereja gitu. Oke. Ada yang Natal gitu juga perjamuan kudus. Tapi kalau di kita 4 kali gitu ya. Kalau keseringan juga kalau kita melakukan sesuatu secara sering kan kayak jadi Iya. kurang istimewa ya nggak sih? Betul, betul. Iya. Iya. Nggak spesial gitu. tuh ini Ya, momennya. jadi nggak spesial lagi gitu. Siap, siap, Gitu. siap. Mungkin misalnya kita bahas coba dari sisi teknisnya gitu. Iya. Teknis pelaksanaan perjamuan kudus dari awal sampai akhir gitu. Karena kan mungkin concernnya gini ya Bu, kadang mungkin ada juga orang yang ngelihat, loh kok di gereja A perjamuan kudusnya gini, kok di sini perjamuan kudusnya gini, teknisnya beda, terus jadinya penghayatan perjamuan kudusnya juga beda nih gitu kan. Nah, mungkin kita coba pengen lurusin sebenarnya tuh kalau secara teknis tuh ada aturan bakunya atau enggak, terus juga kayak gimana sih gitu ya. Nah, mungkin step by step. Kan kalau perjamuan kudus pertama itu kan dari pendeta itu kan pendeta majelis tuh nyiapin meja perjamuan dulu kan ya gitu ya. Itu ada urutannya nggak Bu? Misalnya kayak harus yang roti dulu disiapin atau anggur dulu atau bebas aja gitu atau ada SOP bakunya nggak? Ya. Gini, kalau kita ngomong teknis itu kan pasti didasari dulu dari penghayatannya ya nggak sih? Betul. Gitu ya. Kalau kita cara kita menghayati bagaimana atau penghayatannya seperti apa baru kita ngomong soal teknis nih.
Nah sebenarnya perjamuan kudus itu kan bukan soal roti dan anggur ya. Iya. Bukan soal kita makan roti perjamuan atau air anggur perjamuan, enggak. Tapi itu sebetulnya kayak satu sarana atau simbol, atau kalau di dalam PPAG itu disebutnya simbolik dramatik. Jadi satu kegiatan loh, simbolik Simbolik dramatik, dramatik ya. Wow. Jadi kayak satu tindakan yang didramakan dan itu mengandung satu simbol gitu Oke. ya, yang menggambarkan bahwa kita itu menyatu dengan tubuh dan darah Kristus melalui tindakan makan roti dan minum air anggur perjamuan. Jadi sebenarnya yang menjadi pusat perhatian itu bukan rotinya, jenisnya Bukan. itu roti bentuknya kotak-kotak apa bintang gitu ya, bukan, atau air anggurnya bukan, tetapi penghayatan kita. Bagaimana cara kita? Nah, karena itulah setiap gereja bisa beda-beda gitu ya. Nah, ini ngomong soal teknis nih ya. Iya. Teknis itu teknis penyiapan sarananya misalnya ya. Kan teman-teman mungkin penasaran kali ya, kalau teman-teman di gereja itu kan udah dapat rotinya, nggak tahu itu yang motong siapa gitu kan. Oh iya. Steril apa enggak nih? Iya, benar. Betul. Itu potongannya apa enggak pernah nggak bersih? perhatiin potongannya jadi kempes gitu Nah, kan. betul. Iya. Gitu ya. Itu kayak gimana? Itu mah sebelum diambil digini dulu Bang. lagi iseng kan, lagi bengong Iseng. sambil motong bengong. Ya. Cetin. Jadi kita ngomong teknis ya, Betul. ngomong teknis. Boleh, Jadi Bu. kalau kita tuh menggunakan roti tawar ya sebetulnya ya, Oke. yaitu ya namanya roti tawar berarti kan ada raginya ya, Iya. Oh iya. gitu ya. Terus memang itu ada caranya. Jadi kayak nggak Oh. sembarang kita motong roti gitu loh. Itu soal teknis lagi, sekali lagi ya. Oh. Coba teman-teman praktekin, ambil roti tawar dipotong biasa, teman-teman motong tuh pasti ntar kempes deh. Pernah nggak? Oh. Nah, Ini roti- oleh roti- karena oh. itu apa, kita pakai biasanya tuh pakai pisau yang tajam banget ya, yang nggak Mhm. tumpul. Kadang-kadang pakai itu loh kayak cutter gitu ya, cutter Oh, yang ya. tajam gitu supaya dia rapi gitu. Oh. Supaya nggak kempes. Supaya nggak kempes gitu. Nah terus kalau sekarang zaman pandemi kan kita taruh rotinya itu di dalam plastik ya. Iya. Iya. Nah itu juga salah satu pengaruhnya kenapa rotinya jadi jadi mengecil. Oh gitu, Oh. biar Iya muat kan? ya Bu ya, kalau nggak nggak masukin, mungkin. masukinnya itu loh Iya, kan, iya, nah iya. kayak gitu-gitu. Oh. Nah itu ada petugas yang menyiapkan. Selain itu kalau sekarang kan kita pakai sloki yang kemasan tuh ya. Iya. Nah itu kita beli khusus kalau itu. Jadi kan tinggal taruh-taruh. Zaman dulu ketika kita belum pakai yang kemasan itu ada sloki yang itu sebenarnya sekali pakai sih sebenarnya ya. Itu Oh, itu sekali dipakai, pakai, Bu. ya. Terus itu dituang air anggur ya, itu dituang gitu di situ. Memang mesti hati-hati, butuh keterampilan gitu ya, dan butuh keseriusan. Sehingga kalau pelayan tugas menyiapkan roti perjamuan atau air anggur perjamuan biasanya di konsistori itu kita jaga mulut kita gitu kan, supaya yang diomong itu jangan motong roti perjamuan sambil gosip gitu kan, nggak asik ya. Itu Nggak bagus, gimana nggak baik. dong gitu kan. Rotinya Betul, mengandung betul. gosip tuh udah nggak baik. Iya. Nggak baik Kan Bu. kita harus ada penghayatannya juga. Ini yang kita siapkan adalah sesuatu yang akan digunakan untuk sakramen. Iya. Sakramen itu kan khusus gitu ya, Iya. kudus gitu. Termasuk juga tadi kalau menuangkan air anggur itu butuh hati-hati gitu ya. Kita jaga sikap kita jaga tutur kata kita. Jadi penuh dengan kehati-hatian. Oh. Itu dari sisi roti dan Anggurnya. air anggur. Tapi berarti pertanyaan lanjutan Bu, Ah. sorry. Kalau misalnya berarti kalau rotinya tuh kayak wah rotiku kempes nih, rotinya dia lebih gede, itu bukan berarti berkatnya dia lebih gede daripada Oh, berkatku kan gitu kan. enggak. Enggak ya, berarti sama Aman. aja ya Bu. Ya. Misalnya Aman ya. anggurnya Iya. banyak terus biar berkatku banyak ambil anggurnya 2 gitu misalnya. Itu enggak kan berarti kan? Enggak. Oke. Nah itu dari sisi roti sama air anggur. Sekarang tadi Mas Daniel menanyakan tentang apa sih yang disiapkan pendeta gitu ya, penatua, diaken gitu. Nah tentu yang pertama tugas dari pendeta adalah menyiapkan rekan-rekan sepelayanan untuk nantinya mereka mengikuti perjamuan dan melayani umat gitu ya. Oh, oke. Sehingga udah berhitung nih misalnya bulan Oktober gitu ya, bulan Oktober kita mau ada perjamuan, maka di bulan September kita pendeta itu harus sudah ngeh,
oh aku harus menyiapkan penatua dan diaken untuk pendadaran gitu ya. Nanti disiapkan materinya gitu ya. Lalu di dalam rapat majelis persidangan penatua diaken pendeta itu kemajelisan kita melakukan pendadaran terlebih dahulu kepada penatua diaken itu gitu. Baru setelah penatua diaken menerima pendadaran mereka yang melakukan mendadar pendadaran. Mereka yang mendadar. jemaat gitu, warga di wilayahnya. Oke. Nah, Gitu. pendadarannya itu wajib nggak Bu? Boleh nggak misalnya kayak ya kan kita sama-sama tahu buat kalau mau perjamuan kudus pasti harus ikut pendadaran Pendadaran. dulu gitu. Tapi kalau misalnya kayak kelupaan lagi ikut pendadaran, nggak ikut pendadaran tapi langsung ikut Iya. perjamuan Perjamuan. kudus gitu. Itu boleh apa enggak sih Bu akhirnya kalau Iya. kayak gitu tuh? Gini, teman-teman pernah merhatiin nggak kalau pas mau perjamuan kudus, pendeta itu membaca Pertelaan. penjelasan yang panjang. Iya. Nah, itu pertelaan yang disebutnya ya. Nah. Dalam pertelaan itu sebetulnya ada pendadaran. Oh. Gitu. Nah, jadi pendadaran itu tapi kita menyarankan pendadaran itu ada dua ya, ada dua macam. Selain kita pendadaran kolektif itu yang dilakukan bersama-sama di wilayah-wilayah, di Ya. kelompok atau biasanya bareng-bareng gitu ya lewat Zoom gitu. Ada juga pendadaran secara pribadi, secara mandiri gitu loh, gitu. Itu yang justru menurut aku sih lebih penting ya pendadaran secara pribadi ya, karena gini loh, kadang-kadang kalau kita bareng-bareng itu kayak cuman absen gitu ya. Ya nggak sih? Iya. Absen iya Bu, kalau nitip juga ada. Nah, itu dia. Gini, kalau gini, beneran Pendadaran nitip misalnya absen, gini. Hep. Jadi itu yang kelihatan Ada ya, cuma ada yang nitip absen ya, nggak habis pikir. ya, Bu, sekalian ya anak saya gitu. Nanti aku tanya, anaknya kemana Bu? Lagi masak gitu ya, bisa gitu. Nah itu kalau menurut kalian ikut pendadaran nggak kalau Nah, coba kayak Hep, gitu? gimana Hep? Ah, Menurut iya. kamu itu ikut pendadaran apa enggak Hep? Kalau yang kolektif bareng-bareng enggak kan, udah ngikutin dari awal. Gak ikutin Nggak dari ngikutin dari awal awal ya. kan. Betul, makanya selalu saya sampaikan kalau ada yang titip gitu, oh ya makasih informasinya, nanti tolong pendadaran sendiri ya lewat YouTube atau lewat materi yang sudah dikirimkan oleh majelis begitu. Gitu. Begitu sih. Oke. Ya. Itu terus tadi Mas Daniel tanya soal urutannya. Nah, urutannya itu teman-teman nanti bisa perhatiin kalau pas perjamuan kudus ya. Biasanya adalah roti dulu. Gini, pembacaan pertelaan. Setelah pembacaan pertelaan, pendeta itu akan mengundang majelis jemaat. untuk majelis dulu. Oh, majelis dulu ya. Majelis untuk menyiapkan meja perjamuan. Terus nanti ada dua majelis kan, penatua atau diaken menyiapkan meja perjamuan. Semua disiapin, lilin dinyalain, taplak dan sebagainya udah siap. Sambil nanti pendeta membacakan, ada warga tamu gitu ya yang ikut gitu ya. Oh, iya. Kita sapa ya kan. Kita sapa gitu. Setelah itu kita panggil tuh yang perwakilan 12 orang. Iya. Warga jemaat masuk, duduk begitu ya. Setelah itu baru pendeta turun, kita menyiapkan meja perjamuan kudus, pelayanan roti dulu. Pelayan roti yang dilayani adalah pertama-tama perwakilan 12 orang di depan. Setelah itu jemaat. Oke. Nah, setelah jemaat biasanya pendeta akan tanya, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang belum dilayani gitu kan? Nah, terus nanti ada di belakang, saya belum, teman multimedia misalnya ya, pernah ya? Minta dua Bu, biasanya minta dua itu, gitu anggurnya kan. dimasukin Iya, kantong. Bu. Iya, sering kelewatan, Kelihatan. kasihan banget gitu kan di multimedia kadang Begitu terima langsung dimakan kelewatan soalnya gitu. Bu sama Iya, dia. nggak ditungguin, nggak bareng-bareng. Nggak Nanti ditungguin. begitu gini ada majelis yang bertugas, dia akan datang untuk melayani. Setelah jemaat semua siap, sudah menerima semua, baru pendeta mengajak untuk melayani rekan-rekan penatua dan diaken. Setelah semuanya sudah, baru kita makan sama-sama. Dan itu harus sama-sama ya Bu? Harus sama-sama. Tahu Oke. nggak kenapa? Nah. Tahu nggak kenapa? Happy. Happy. Di katek ada nih. Tahu nggak kenapa? Itu di halaman 18 tuh kalau Iya. nggak salah di bukunya tuh. Kan Tahu nggak? semua juga udah kate. Ya makanya tahu Iya. tahu Ya kan terakhir katek lo nih, harusnya masih inget dong. Fresh. Kenapa harus bareng-bareng? Kenapa ya? Karena ya Biar bareng ya. bareng sama gak ada yang duluan terus saya Iya. belum Bu gitu. Saya Iya. belum dua kali. Udah kali. Banyak. Tapi memang iya sih, maksudnya gini, di dalam perjamuan kudus itu ada
simbol bahwa kita itu bersaudara, ada kebersamaan gitu Guyup, ya. guyup. Sama seperti apa yang ditulis di Korintus itu loh, ya di Korintus Oh, 13, tahu kan ya Mas Iya, ya? iya, pernah dengar. Gitu pernah ya. dengar. Iya, iya. Itu Pernah dengar. Paulus itu mengkritik jemaat di sana karena ketika orang mengikuti satu perjamuan makan, ada yang makan duluan makannya banyak sampai kekenyangan, ada yang minum banyak sampai mabok, tapi ada yang pulang dengan kelaparan dan dengan kehausan. Oh. Nah di situ nggak ada rasa empati terhadap Iya. satu sama lain gitu loh. Karena itu di dalam perjamuan kudus kita diajarkan untuk peduli sama yang lain. Makanya kalau roti diedarkan ambilnya satu aja gitu Satu ya. kok Bu, masing-masing tangan satu. Satu sambil ngeruk. Tangan. Gini ya. Sambil mengingat oh yang lain belum dapat Betul. bagiannya gitu ya. Oh. Gitu hal yang sama juga dengan air anggur. Oh, gitu jadi ya. ada faktor empatinya ya Bu ya kira-kira Iya, gitu. jadi Oh. supaya kita ada apa ya rasa solidaritas satu sama lain sebagai satu keluarga Tuhan gitu. Anjir. Terus yang lain yang ada malah tunggu-tungguan, nggak ada yang makan kayak. Iya. Gak enakan semua, gak Iya. enakan. Coba, Lama. coba Bu besok itu Bu, ibu iseng diem aja. Iya, Ayo, Iya. makan duluan gini. Enggak, Iya. gini. Atau kayak diplesetin Eh Saya belum, tuh belum. sering dikerjain. Iya, iya. gitu ya. Nggak sering perhatiin kalau gini loh, kalau kan lama tuh ya kalau Iya. bagiin tuh. Nah saya kadang lihat tuh jemaat kalau pas menunggu majelis mengedarkan tuh ada yang salah tingkah gitu loh. Ya bingung Oh. rotinya Iya. di Iya sih, Bu. lagi nih. Coba Salah deh, Bu, tingkah ditukar nih deh, Bu. gimana gitu ya. Bapak ibu yang di depan deh Bu, bingung pun. Iya Bu. Ini gimana gitu sekarang mau taruh depan tapi sambil lirih-lirih begini gitu kan. Terus jadi tukang patung semua itu roti Iya. jadi bentuk bintang, Diukir. diukir. Bagus Iya. Tapi Itu bingung. masih mending ya. Tapi kalau terus ngobrol sama temen sampingnya, nah itu yang mengganggu sih. Itu ganggu tuh Bu, sebenarnya. itu Bener ganggu. ya. Iya. Kan harusnya kan kita fokus gitu kan Bu ya, Ah. khusyuk gitu kan. Kita Ya, ganggu gitu. Kadang ada teman kita juga banding-bandingin roti, roti lu bagus ya. Iya, ganggu kan, ganggu. Iya. atau kalau iya, nggak gitu. gini, ini kok nggak rapi siapa sih yang motong gitu kan. Nah. Malah jadi nggak kusyuk kan. Nggak Iya. kusuk. Nah kalau kayak Baik, gitu baik. kan kita nggak dapat berkat, ya kan? Iya. Nggak dapat betul. berkatnya. Wah, gitu. sayang banget. Sekalipun ikut Kelewatan banyak ya? Iya. Berkatnya lewat banyak. Kayak gitu. sekalipun ikut perjamuan kudus, tapi kalau hati kita nggak fokus ke perjamuan kudusnya, ya kita nggak akan dapat berkat gitu loh. Oke. Gitu. Nol dong berarti ya. Mulai inget-inget ya, Iya, berkat gua berarti iya. berapa ya? Nggak ada yang masuk kayaknya Gitu ya. berkatnya. Ya. Oke. Gitu Oke. kira-kira. Ada Ya, lagi. di next aja dong. Oke, ya mungkin sebenarnya mungkin banyak ya pertanyaan-pertanyaan tentang perjamuan kudus gitu ya. Mungkin ya pertanyaan-pertanyaan yang ya mungkin kelihatannya remeh-temeh nih. Remeh, remeh, iya. apa sih remeh? gitu ya. Tama-tama, Tama-tama. remeh-temeh. Remeh-temeh. Mungkin pertanyaan kelihatan remeh gitu, tapi kadang pertanyaan-pertanyaan itu kan yang ganggu penghayatan ya gitu. Maksudnya ya tadi misalnya potongan rotinya miring lah apa, Ah. tapi malah mengganggu penghayatan perjamuan kudus kita gitu. Tapi ya tadi juga mungkin dijelaskan juga sama Bu Maria, ya jangan sampai akhirnya hal-hal teknis itu mengganggu penghayatan kita terhadap perjamuan Iya. kudus itu sendiri ya Bu Maria ya. Benar. Betul. Betul. Nah ini juga mungkin nanti ya teman-teman juga kalau masih ada banyak pertanyaan gitu ya, kalau mau langsung nanya ke Bu Maria nggak apa-apa loh gitu Iya. ya. Kalau mau nanya ada yang Ditulis komen di bawah juga nah ditulis boleh. komen di bawah, di komen ke di komen ke Lemon Sereh, Iya. mau di komen. Katek ulang boleh Bu? Oh boleh. Oh, boleh. Happy mau kata Boleh. ulang? Happy mau. Ya, 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 ya. Ngomong aja kali aja Ah, ada. Oh. boleh dong, boleh. Kalau ada yang mau nanya, Tapi Iya. memang penting sih menurutku ya topik ini memang penting gitu Iya. ya. Kadang-kadang kan kita ikut perjamuan kudus juga apa tuh namanya penghayatannya jadi kurang gitu iya ya. Iya, betul, Bu. Oke, oke. Terima kasih Bu Terima kasih, Maria atas sama-sama. waktunya. Terima kasih banyak, Ibu. Lebih cerah ya terkait dengan perjamuan kudus. Semoga nanti kalau misalnya requestnya banyak, kita mungkin lanjut episode 2 nih perjamuan kudus, karena kayaknya kan Iya. pembahasan kan mungkin Pembahasannya banyak gitu. Dan mungkin kalau ada waktu kita juga bakal lebih panjang lagi. Terima kasih banyak Bu Maria buat Sama-sama, sharing-sharingnya. Terima sama-sama. kasih juga untuk produk Lemon Sereh. Luar biasa, ini bisa menggantikan anggur untuk perjamuan kudus juga nih ya. Oh iya bisa Bu ya. Bisa Bu ya. Iya 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 iya. Jadi Ya. seret. Kan lemon Ya. sama anggur kan sama-sama buah tuh, apalagi ada serehnya Ya. kan gitu. Rumah tangga yang bingung ini kalau ini.
Terus juga terima kasih kepada Pastel bisa menggantikan roti perjamuan Iya. nih. Dan potongnya ribet nih. Gimana kalau kita perjamuan sekarang? Satu orang satu. Atau Lama tuh. dibuat kecil-kecil. Oh, Iya bener. Iya, bener. ide bagus. Iya. Perjamuan kudus dengan pastel. Zaman kudus sekarang. Ribet. Terima kasih kepada sponsor buat warga jemaat Ya. lain yang punya Makasih. produk-produk lain juga yang mau ditampilkan di WKWK Talk. Ya, walaupun penontonnya juga nggak banyak, mungkin juga nggak bantu gitu. Tapi Iya, benar. kalau ada yang pengen ikut dipromosikan, monggo diinfokan ke Pak Jimmy di belakang ya. Nanti bisa diinfokan, nanti ya kita bantulah. Ya. Kita bantu promosikan di sini. Luar Ya. biasa. Oke, mungkin cukup untuk episode kali ini. Sekali lagi mau ngingetin, jangan lupa untuk follow IG WKWK Talks dan subscribe juga YouTube Nawala GKJ Joglo. Juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Juga share ya ke teman-teman karena seperti biasa kita mempunyai target teman-teman. Kalau Berapa? misalnya belum mencapai 200 viewers tuh nggak lanjut gitu. Jadi Yang video sebelumnya udah 200? Oh udah. Video sebenarnya kalau di total sama Dari- video lain tuh di total sama video lain nggak 100. 200 tuh. Udah 200. Makanya puji Tuhan masih lanjut. Masih Setnya lanjut. juga bagus, ya, luar biasa. Setnya baru ya kan? bisa berubah gini kenapa? Karena nyampe 200. Kalau 1000 beda lagi nih setnya. Kalau 1000 wah Naik beda. terus tuh. Ya mungkin itu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Dadah. Dadah. Woo. Hei.